Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, para pembelajar yang budiman. Bertemu kembali dengan kami, Ahmad Subagio, Alexander Irianto Bukit, Rusli Simanjuta, dalam pembelajaran e-learning kita tentang manajemen risiko. Baik, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, dan berharap dan berdoa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa bersama-sama untuk belajar kembali, sama berbagi untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang manajemen risiko. Para pembelajar yang budiman, kita sudah tak terasa masuk ke pertemuan yang kelima. Jadi warna, kita lihat ada warna biru. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, dan analisis risiko. Kesempatan ini kita akan bahas mengenai evaluasi risiko. Tapi seperti biasa kita melakukan overview dulu apa yang sudah kita lakukan sebelumnya dan kita pelajari. Ini akan sangat terkait nanti dengan penetapan konteks, ya, karena di dalam penetapan konteks ini kita sudah membahas mengenai kriteria risiko, penentuan tentang likelihood, probability, dan konsekuensi atau dampak. Kriteria-kriteria itu tentunya nanti akan kita gunakan untuk melakukan evaluasi terhadap risiko, ya. Jadi ini akan sangat terkait sekali apabila para pembelajar yang budiman belum sempat membuka di pertemuan sebelumnya, terutama di pertemuan 2, 3, dan 4, maka cobalah kembali untuk dibuka dan disimak kembali mengenai langkah-langkah yang sudah kita rencanakan dan sudah kita bahas bersama. Baik, saudara sekalian, kita akan bahas yang kelima, yang warna biru. Oke, saudara sekalian yang budiman, kita akan masuki evaluasi risiko. Evaluasi risiko ini adalah merupakan salah satu untuk alat bantu dalam proses pengambilan keputusan, didasarkan pada hasil analisis risiko. Ya, jadi kalau masih belum sempat lihat dan simak di pertemuan sebelumnya, pertemuan keempat, silahkan buka kembali, karena ini akan sangat terkait dengan topik kita pada kali ini. Proses evaluasi risiko akan membandingkan antara tingkat risiko yang didapatkan dalam proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Nah, ini kan sudah jelas, ya kan? Jadi kriteria sudah kita tetapkan. Nah, dalam evaluasi risiko, tingkat risiko dan kriteria risiko harus diperbandingkan dengan menggunakan basis yang sama. Jadi, alat ukur dan parameternya sama antara sebelum dan sesudah, atau dalam bahasa risiko kita sebut dengan inherent risk, ya, dan external risk. Jadi ada risiko inherent di mana kita menemukan risk register, ya, mengidentify risiko dan kemudian menemukan risk area, ya, ada wilayah-wilayah risiko atau unit-unit risiko, dan kemudian kita sudah melakukan analisis dan menempatkan pada posisi di mana level risiko berada. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mengenai langkah berikutnya. Jadi dalam konteks yang saat ini, langkah yang saat ini kita mau lakukan adalah asumsinya kita sudah menemukan risk register, ya, sudah melakukan risk identification, sudah menemukan risk area, kemudian sudah menempatkan pada
level-level resiko sesuai dengan hasil analisis yang sudah kita lakukan sebelumnya, sehingga dia menempati pada yang pertama, likelihood pada probability atau frekuensi berapa, ya, 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Kemudian, dampak atau konsekuensinya, kita sudah temukan juga berada di posisi berapa, 1, 2, 3, atau 4, 5. Gabungan dari probability dengan dampak, yang antara likelihood dengan konsekuensi L dan C, akan menempatkan risk area itu pada suatu level risiko tertentu. Apakah rendah, medium, atau high. Begitu. Nah, kita pada posisi risk evaluation adalah untuk melakukan sebuah evaluasi di mana setelah kita nanti akan melakukan mitigasi dengan rencana-rencana mitigasi yang mau dilakukan, akan mampu mengurangi dari level risiko sebelumnya atau di inherent risk tadi. Misalnya yang tadinya itu risikonya 5, dengan adanya mitigasi maka diharapkan turun dari 5 menjadi 4 atau menjadi 3 misalnya. Oke, saya kira sudah mulai punya gambaran ya. Sekarang kita coba perhatikan baik-baik. Di sini kita akan melakukan beberapa langkah. Pertama, mengevaluasi realisasi mitigasi. Ya. Kemudian yang kedua, mengevaluasi kemungkinan dan dampak pasca treatment. Jadi, setelah kita nanti ada mitigasi, kita akan evaluasi apakah dampaknya berubah atau tidak. Nah, perubahan itu menuju pada level resiko, gitu ya. Misalnya dari 5 ke 4, dari 4 ke 3, dan seterusnya diharapkan turun dengan adanya mitigasi. Ya. Kemudian yang keempat, menentukan perubahan tingkat risiko tadi. Ya, dari sangat tinggi, ke sedang, gitu ya, sampai ke level yang paling bawah. Nah, kita lanjutkan. Ya, ini adalah contoh sebuah gambaran grafik di mana pergerakan probability atau kemungkinan ini ke atas. Kalau ke atas, ini berarti ada kemungkinan, ya, kemungkinannya tinggi, dampak risikonya problematik, ya, jadi signifikan. Jadi kalau ke sana, kemudian kalau kita lihat ke sana, ya, ke kanan, maka yang paling rendah tentunya yang ada di, ya ini yang ada kelihatan kursor kita bergerak ya. Kemungkinan rendah, dampak rendah, risikonya rendah. Jadi di sini probability-nya itu kecil sekali kemungkinan terjadi suatu event atau risiko yang sudah ditemukan. Dan kalaupun terjadi dampaknya tidak terlalu besar atau sangat rendah ya. Oke. Ini adalah posisi di mana risiko berada pada level yang paling rendah. Nah, yang paling tinggi adalah yang pojok sini. Nah, ini. Jadi, di sini kemungkinannya tinggi, dampaknya tinggi, risikonya prioritas tinggi. Ya. Nah, nanti seperti apa pergerakan setelah kita lakukan evaluasi, ya, dengan melalui sebuah mitigasi tertentu, dengan sebuah penanggulangan risiko, ya, sebuah ikhtiar yang dilakukan, dan kemudian diharapkan bisa turun. Misalnya dari sini turun ke sini, ya. Dari sini turun ke bawah, ya. Nah, dari sini misalnya turun ke sini, misalnya, ya. Nah, ini adalah beberapa kemungkinan yang terjadi dari suatu mitigasi yang dilakukan, ya. Dan proses yang kita lakukan ini kita sebut dengan evaluasi risiko. Nah, ini adalah gambar dari metrik risiko. Jadi, ketika risiko inherent terjadi, kita hitung tadi, evaluasi ya, dari hasil identifikasi, kita akan menemukan dan menempatkan posisi-posisi suatu risk register, suatu risk area itu pada posisi di mana metrik ini berada. Kemudian setelah dilakukan mitigasi, ya, dia akan berubah ke sini, ya. Nanti di risiko residual ini, ya, sisa setelah dilakukan adanya treatment tertentu, maka akan berubah. Oke, ini ada di sebelah kanan contohnya. Ya. Oke, nah kemudian kita lihat sekarang. Semakin jelas saya kira. Jadi risiko inherent ini adalah risiko yang belum ditangani, ya, yang belum dilakukan suatu upaya ikhtiar agar risiko itu turun.
Oke. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 risk area yang ditemukan, ini contoh saja. Kemudian setelah dilakukan mitigasi, maka kita lihat berubah. Ya, dari 1 ini berubah ya. Ya, dari 5,5 itu turun ya menjadi 4,3. Nah, ini dari sini ke sini. Ini adalah salah satu contoh sebuah evaluasi yang dilakukan di mana setelah dilakukan suatu mitigasi, tingkat risikonya turun gitu ya. Dari level yang paling tinggi pojok kanan atas itu turun menjadi 1 ya, satunya turun ya. Kemudian yang ini juga sama, risk area 5 ini turun ke angka misalnya 2,3 gitu ya. Ini contoh. Ini bisa terjadi karena adanya evaluasi yang kita lakukan di mana ada risk inherent yang sudah dilakukan treatment. Baik, ini kembali lagi, ini contoh kriteria. Kami khawatir kalau para pembelajar yang budiman mungkin barangkali lupa dengan kriteria yang kita maksud tadi. Jadi, kriteria atau likelihood itu isinya tentang kriteria kemungkinan risiko itu terjadi. Contoh misalnya, hampir tidak terjadi atau kurang dari 10% setiap tahun, misalnya. Oke ya. Kemudian jarang terjadi, ya jarang terjadi. Artinya 10-30% per tahun. Sedang 30-50% per tahun. Itu probability-nya. Jadi satu periode atau 1 tahun itu berapa kemungkinan terjadi, itu akan menempatkan pada urutan level 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan kemudian yang kedua, konsekuensi kriteria dampak resiko. Nah, dampak risiko ini kita korelasikan ya, ekuivalenkan dengan kerugian material. Ya, misalnya ini salah satu untuk perusahaan yang memiliki skala sekitar 10 triliun. Jadi kalau ada angka kerugian 6,25 miliar atau cash flow menurun maksimal 6,2 miliar, itu masih dianggap rendah ya, dianggap 1. Mungkin barangkali untuk perusahaan misalnya yang memiliki aset hanya sekitar 10 miliar misalnya, maka tentunya angka ini tidak relevan kan gitu ya. Jadi akan sangat disesuaikan dan biasanya berkisar sekitar dampaknya tidak lebih dari 1% gitu. Ya, nanti kita bisa bahas dalam berbagai referensi dan literasi untuk menentukan berapa sebetulnya nilai kerugian yang masuk dalam kategori 1, masuk kategori 2, 3, 4, dan 5. Ini hanya untuk memperlihatkan contoh saja, biar para pembelajar yang budiman bisa memahami contoh-contoh ini untuk bisa semakin mempermudah. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh misalnya daftar risiko suatu korporasi. Ya. Jadi tidak tercapai target penjualan. Itu 5,5. Ya. Kenapa kalau target tidak tercapai itu berada dalam posisi yang sangat tinggi, baik dampaknya maupun frekuensinya. Begitu ya. Oke, 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya itu kita nanti abaikan ya. Kita akan coba lihat bagaimana tidak tercapainya suatu penjualan ini ya berada di posisi 5,5. Oke. Ini ada angka perhitungan ya, dampak dari RTM itu ya, dampak dari RTM ya, risk the matter ya, RTM itu risk the matter. Nah, kita lihat di sini bahwa subsidi bahwa aktivitas bisnis penjualan di produk-produk ini akan memberikan kontribusi laba ya, akan memberikan kontribusi laba sebesar nih, kita lihat proporsinya ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi proporsi masing-masing produk ya, proporsi masing-masing produk itu terlihat jelas ya, dari total laba bersih 244 miliar yang diproyeksikan untuk bisa dicapai pada tahun anggaran ya RKAP yang bersangkutan, masing-masing memberikan kontribusi sebesar itu ya, sehingga ketika kita lihat apa nilai kontribusi terhadap capaian laba itu sekitar 30%. Ya, 30%. Nah, ketika total laba kontribusi dari masing-masing ini kita total 244 miliar,
ya, dan kontribusinya itu adalah 30%, maka inherent risk-nya adalah 73 miliar. Artinya apa? Apabila tidak tercapai penjualan yang sudah ditargetkan, maka kemungkinan ya tingkat capaian laba yang sudah ditargetkan itu tidak akan bisa tercapai dengan nilai penurunan sekitar 73 miliar dari 244 itu. Ya, saya kira sudah terlihat ya, sudah mulai kelihatan. Jadi, ketika capaian penjualan tidak bisa diraih ya selama periode anggaran, maka kemungkinan risiko yang akan muncul adalah dari laba yang ditargetkan 244 miliar itu akan turun sekitar 73 miliar. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana? Ya, proses inherent risk itu dihitung. Nah, ini saya biar tidak lari kemana-mana, ini contoh dari yang sebelumnya sudah dilakukan. Ya, kita sudah lakukan analisa di analisis di pertemuan sebelumnya. Kita menemukan posisi dari inherent risk ya suatu perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur yang menghasilkan suatu produk. Oke. Nah, di sini ada angka 5,5. Ini merah ya. Kenapa? Karena di sini dampaknya apabila ini tidak dilakukan suatu mitigasi tertentu, maka akan menimbulkan kerugian sebesar 60 miliar. Oke. Nah, sedangkan biaya pengendalian itu sekitar 1 sampai 2 miliar. Nah, apabila ini tidak dilakukan oleh perusahaan dan memang harus mengeluarkan sekitar 1 sampai 2 miliar untuk menanggulangi suatu risiko yang bisa terjadinya ini contoh misalnya defisit ya, terjadi defisit, maka akan menimbulkan suatu risiko yang berdampak sekitar kerugian ya sekitar 60 miliar ini. Dan itu sangat mungkin terjadi. Jadi sangat mungkin terjadi karena apa? Probability-nya di 5 ya. Nah, upaya ini harus dilakukan mitigasi. Nanti kita akan bahas bagaimana mitigasi dilakukan, begitu ya. Itu nanti di risk mitigation pada langkah yang ke-6. Tapi kita akan melihat bagaimana pergerakannya apabila dilakukan suatu rencana mitigasi. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, di sini kita ada rencana mitigasi, ya, ada rencana mitigasi. Nah, rencana mitigasi ini apabila direalisasikan, maka dampak kerugiannya sekitar 20 miliar. Dari 50 miliar apabila dilakukan suatu mitigasi, tetap mungkin akan ada kemungkinan kerugian, tapi tidak 50 miliar, tapi sekitar 20 miliar. Dengan biaya sekitar 1 miliar. Misalnya apa? Ini ya, karena terkait dengan risiko cash flow, dan cash flow itu harus dijaga, dan tentunya untuk bisa mendapatkan covering risk atas likuiditas ini, harus ada kerjasama dengan perbankan, harus melakukan hedging terhadap mata uang US dollar yang dimilikinya agar tidak terjadi kondisi yang seperti sekarang misalnya sampai di angka 16 rupiah per US dollar misalnya, padahal di angka transaksi terjadi sekitar 13.700 misalnya, maka akan ada kerugian ya yang luar biasa besar gitu. Nah, ketika kita melakukan hedging misalnya, maka kemungkinan itu menjadi kecil sehingga kerugiannya turun dari 50 misalnya sampai menjadi 20. Nah, sehingga warnanya jadi berubah dari merah menjadi kuning ya. Dari sangat tinggi menjadi tinggi. Oke, saya kira sudah mulai kelihatan sekarang apa kegiatan risk evaluation ya. Evaluasi risiko ini kita lakukan. Jadi akan muncul nanti di residual risk ya. Hasil dari risk evaluation itu akan muncul hasilnya dalam residual risk. Oke. Next. Nah, sekarang kita lihat
Ini contoh yang dilakukan oleh perbankan. Dari risk evaluation yang dilakukan, oke, perbankan menghadapi risiko kredit, perbankan menghadapi risiko likuiditas, menghadapi risiko operasional, menghadapi risiko hukum, menghadapi risiko strategik, menghadapi risiko kepatuhan, menghadapi risiko reputasi. Nah, semua ini ya ada batasan, ya ada limitnya yang bisa ditoleransi. Contoh, risiko kredit NPL itu nggak boleh lebih, ya harus dijaga antara ini angka 6 sampai 8. Ya, 5 sampai 6 ini maksimal. Ya, ini kondisi maksimal yang masih bisa ditolerir. Ketika kemudian jeblos di angka 10, jeblos di angka 9, jeblos di angka maka itu sebetulnya berisiko, gitu ya. Oke. Nah, kemudian risiko operasional misalnya, risiko operasional. Oke. Ini 2 sampai 4 ya dan seterusnya, tapi ketika terjadi misalnya di angka 15 seperti apa? Ya. Ini contohnya. Produktivitas kita targetkan ya harusnya antara 90 misalnya sampai 97, tapi ketika terjadi hanya 30 maka itu merah. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kita lihat semuanya, maka kita lakukan peringkat profil risiko komposit. Jadi dalam perbankan ada komposit. Kenapa? Karena di situ terdiri dari beberapa risiko yang kemudian dibuat average rata-rata dan rata-rata tertimbang, yang kemudian muncullah namanya peringkat risiko inherent. Ya, ini contoh. Ya, kredit di angka 4. Kemudian likuiditas 3, operasional 2, hukum 1, strategik 3, ya, dan seterusnya. Ini posisi di mana terjadi ya dalam satu periode kondisi risiko terhadap jenis-jenis risiko tadi itu beragam dan sesuai dengan kondisi yang ada pada saat kita melakukan assessment. Nah, sekarang kita lihat ini ada pergerakan, ya ada pergerakan. Contoh misalnya kredit dari low to moderate, naik dia. Ya, ini kegiatan evaluasi nih. Ya, dari low to moderate, dari rendah ke sedang. Ini tingkat risiko berubah menjadi 4. Oke. Kemudian ini juga sama, operasional tadi ya, dari low to moderate. Ya, tingkat risikonya 4. Ini sangat signifikan. Gitu. Nah, kemudian likuiditas low to moderate. Ya, tingkat resikonya 3, signifikan. Ini juga moderate to high. Ya, strategik tapi masih di posisi 4, ini signifikan. Jadi, pergerakan ini, ya ini adalah salah satu proses dari pekerjaan melakukan evaluasi. Nah, saudara-saudara, para pembelajar yang budiman, sampai di sini untuk menggambarkan mengenai bagaimana proses evaluasi risiko itu dilakukan. Untuk lebih jelasnya, saya sedang menyusun buku tentang dasar-dasar manajemen risiko. Berharap nanti pada saat kita sudah rilis, Bapak Ibu para pembelajar yang budiman bisa belajar secara lebih mendalam. Kita rencanakan mudah-mudahan bulan depan sudah launching. Ya, dan mohon doa restunya, karena tentunya dalam proses learning ini hanya berupa gambaran-gambaran sepintas yang tidak terlalu dalam. Nanti kita harapkan di dalam buku itu ada beberapa contoh yang sekuen gitu ya, berurutan, sehingga bisa dipelajari baik di sektor manufaktur maupun sektor keuangan. Harapannya begitu ya. Baik, terima kasih saudara sekalian, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.